Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Bu, sepertinya Salsa jaringannya bermasalah, Bu. Boleh saya saja yang memimpin, Bu? Silakan Zakia pimpin doanya. Baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Baiklah, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Silakan bagi yang namanya disebutkan itu bersuara ya. Pertama itu Zakia Aulia, Hadir, Bu. Sarara Devi, Hadir, Bu. Yani Citra Rosi, Iya, hadir, Bu. Lucy Gusendra, Hadir, Bu. Anissa Septia Zahra, Hadir, Bu. Baiklah, semuanya hadir ya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan sedikit memberikan persepsi kepada Anda semua. Pasti Anda semua tahu tentang sistem transportasi kan? Tahu, Bu. Nah, apa yang terbayang oleh Anda jika apa yang terbayang oleh Anda tentang sistem transportasi? Jalan, Bu. Jalan, ada lagi? Mobil, Bu. Lintasan, Bu. Ya, lintasan sama jalan sama ya. Mobil, apa lagi? Lintasan, Polisi Bu. lalu lintas. Polisi, Bu. Polisi lalu lintas. Nah, semuanya itu benar ya. Dalam sistem transportasi itu, yang pertama itu ada jalan atau lintasan untuk sebagai sarana untuk transportasi atau lewatnya mobil ataupun yang lainnya. Dan polisi lalu lintas itu berguna juga sebagai pengatur lalu lintas. Nah, sekarang coba Anda bayangkan di dalam tubuh Anda itu juga ada sebuah sistem yang seperti sistem transportasi ini, di mana sistem ini bertugas untuk mengantarkan zat-zat kehidupan ke setiap sel tubuh sambil mengangkut sampah dan dari sel tubuh untuk dibuang keluar tubuh. Nah, sistem inilah yang disebut dengan sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Jadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu tentang sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, pertama Ibu akan men-share PPT-nya dulu. Apakah semuanya sudah bisa melihat PPT-nya? Sudah, Bu. Nah, untuk KD kita yaitu KD 3.6, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah
gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem sirkulasi manusia melalui studi pengamatan, percobaan, dan simulasi. Nah, untuk KD 4.6 atau keterampilannya itu menyajikan hasil analisis data dari berbagai sumber atau studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi kelainan pada struktur dan fungsi jantung dan pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem peredaran darah manusia dan teknologi terkait sistem sirkulasi melalui berbagai bentuk media presentasi. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu pengertian sistem peredaran darah fungsinya, fungsi dan komponen sel darah, proses pembekuan darah, dan yang terakhir itu ada macam-macam golongan darah dan transfusi darah. Nah, yang berikutnya Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang pengertian sistem peredaran darah atau sistem transportasi. Nah, sistem peredaran darah adalah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Jadi sistem peredaran darah ini itu gunanya sebagai sistem pengangkut ya, untuk mengangkut dan mengeluarkan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya itu fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama itu mensuplai oksigen dan sari makanan yang diabsorpsikan oleh sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, membawa gas sisa berupa karbon dioksida ke paru-paru. Yang ketiga, mengembalikan zat sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan. Yang keempat itu menjaga suhu tubuh. Dan yang kelima itu mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel tubuh. Nah, selanjutnya itu ada darah, di mana fungsi darah yang pertama itu mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke dan dari jaringan dan paru-paru, mengangkut bahan lainnya ke seluruh tubuh, yaitu molekul-molekul makanan seperti gula, asam amino, limbah metabolisme seperti urea, ion-ion dari macam-macam garam seperti Na+, Ca++, Cl-, HCO3-, dan hormon-hormon. Yang ketiga, mengedarkan panas dalam tubuh. Dan yang terakhir itu berperan aktif dalam memerangi bibit penyakit. Nah, selanjutnya itu ada komponen darah. Nah, ini apabila darah disentrifugasikan, maka akan terlihat seperti ini, yang mana akan terpisah yang mana bagian plasma dan bagian sel-selnya. Nah, untuk bagian atas itu ada plasma darah atau cairan darah. Nah, komponen darah itu ada dua. Yang pertama itu plasma darah dan sel-sel darah. Nah, jumlah yang paling banyak itu yaitu plasma darah, itu sekitar 55% di dalam tubuh kita. Dan untuk sel-sel darah itu ada 3. Yang pertama itu sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua itu leukosit atau sel darah putih. Dan ketiga itu kepingan darah. Nah, seperti gambar ini merupakan penampakan darah di dalam pembuluh darah arteri. Yang mana yang warna merah itu merupakan sel darah merah, yang ini merupakan sel darah putih, dan yang kecil ini merupakan keping darah. Sampai di sana paham, Ananda? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, lanjut ya. Untuk sel-sel darah itu yang pertama adalah sel darah merah. Nah, dari gambar ini nampak ya ciri-cirinya. Yang pertama, sel darah merah itu bentuknya bikonkav dan tidak berinti. Nah, sel darah merah ini terbentuk di sumsum tulang. Umurnya sekitar 120 hari. Dan jumlahnya itu paling banyak di antara sel darah yang lain, yaitu 4-5 juta per milimeter kubik darah. Nah, fungsinya itu untuk mengangkut karbon dioksida dan oksigen. Warna merah pada sel darah merah itu diakibatkan oleh
hemoglobin. Dan hemoglobin ini juga berfungsi sebagai untuk mengikat oksigen. Nah, selanjutnya itu ada sel darah putih. Yang mana sel darah putih ini terbagi atas dua. Yang pertama itu yang granulosit dan agranulosit. Nah, sesuai dengan namanya granulosit, yang berarti dia memiliki granula pada sitoplasmanya. Yang mana yang granulosit itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu basofil, eosinofil, dan neutrofil. Yang agranulosit itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu monosit dan limfosit. Nah, ciri-ciri dari sel darah putih ini yang pertama, bentuknya tidak tetap dan memiliki inti, terbentuknya di sumsum tulang, limfa, dan kelenjar getah bening. Umurnya 12 hari, dan jumlahnya kurang lebih 6.000 sampai 9.000 per milimeter kubik. Fungsi dari sel darah putih ini untuk membunuh kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga itu ada keping darah. Nah, keping darah ini ciri-ciri atau trombosit, ciri-cirinya itu bentuknya tidak teratur dan tidak memiliki inti. Terbentuknya di sumsum tulang belakang, umur selnya sekitar 6-9 hari, jumlahnya 200.000 sampai 400.000 per milimeter kubik. Dan fungsinya itu berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, selanjutnya itu ada proses pembekuan darah. Nah, Anda semua pasti pernah terluka, kan? Pernah, Bu. Nah, lukanya apakah sudah sembuh? Sudah, Bu. Nah, apa yang terjadi jika luka Anda itu tidak bersih? Atau darahnya keluar terus? Iya, Bu, darahnya keluar terus, Bu. Nah, kalau tidak cukup darah, pastinya darah itu akan keluar terus. Nantinya Anda akan kekurangan darah, kan? Iya, Bu. Nah, apa yang terjadi jika Anda semua kekurangan darah? Sakit, Bu. Ya, sakit. Terus apa lagi? Benar ya, sakit. Nah, terus? Letih, Bu. Letih. Nah, benar sekali. Kekurangan darah itu, maka tubuh kita itu akan sakit, letih, seperti dikatakan temannya. Karena fungsi darah itu untuk mengangkut zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, untuk mencegah darah kita itu keluar terus-menerus, makanya itu ada proses pembekuan darah. Nah, pada saat terjadi luka, saat trombosit bersentuhan dengan luka, maka bagian permukaan luka yang kasar, maka dia akan pecah dan menghasilkan tromboplastin atau trombokinase. Nah, tromboblastin ini dengan bantuan kalsium dan vitamin K itu mengubah protombin menjadi trombin dan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini akan mengikat sel-sel darah untuk menutup luka sehingga terjadi bekuan darah atau luka itu tertutup. Nah, selanjutnya itu ada penggolongan darah. Penggolongan darah ini berdasarkan ada atau tidak adanya antigen atau agglutinogen di dalam darah. Dan juga antibodi atau agglutinin. Golongan darah pada manusia itu dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O.
Nah, untuk golongan darah A itu pada membran sel darah merahnya itu mengandung antigen atau aglutinogen B. Sementara plasma darahnya mengandung aglutinin beta atau antibodi beta. Nah, sedangkan golongan darah B itu pada membran sel darah merah mengandung aglutinogen B, sementara plasma darahnya mengandung aglutinin atau antibodi alfa. Nah, untuk orang bergolongan darah AB, pada membran sel darah merahnya itu mengandung aglutinogen A dan B, sementara plasma darahnya tidak mengandung antibodi. Nah, sedangkan orang yang bergolongan darah O itu dia tidak memiliki aglutinogen, tetapi mengandung antibodi alfa dan beta. Nah, selanjutnya itu ada transfusi darah. Yang mana transfusi darah ini adalah pemberian darah dari seseorang kepada orang yang membutuhkan, atau orang yang memberi darah disebut donor, sedangkan orang yang menerima darah disebut dengan resipien. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Semuanya sudah paham ya? Sudah, Bu. Sudah, baiklah. Karena semuanya sudah paham, Ibu akan membentuk kelompok dan silakan kalian berdiskusi dalam kelompoknya. Dan mengerjakan LKS yang sudah Ibu share di grupnya ya. Nah, selanjutnya itu kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian dari sistem sirkulasi. Siapa yang ingin menjelaskan tentang pengertian sistem sirkulasi? Jani, Bu. Silakan, Jani. Jadi sistem transportasi atau sistem peredaran darah itu adalah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, benar ya. Sistem peredaran darah itu atau sistem sirkulasi itu merupakan proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, untuk selanjutnya itu fungsi dari sistem peredaran darah. Siapa yang masih ingat? Diani, Bu. Silakan, Diani. Untuk fungsi sistem peredaran darah itu yang pertama ada mensuplai oksigen dan sari makanan dan yang diabsorpsi dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua itu membawa gas sisa berupa karbon dioksida ke paru-paru. Yang ketiga mengembalikan zat sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan. Keempat menjaga suhu tubuh dan yang kelima itu mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel tubuh. Nah, benar ya, fungsi sistem peredaran darah itu yang pertama itu mensuplai oksigen dan sari makanan yang diabsorpsikan dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua itu membawa gas sisa berupa karbon dioksida ke paru-paru untuk nantinya dikeluarkan melalui hidung. Nah, selanjutnya itu mengembalikan zat sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan dan setelah itu nanti dikeluarkan. Nah, yang keempat itu menjaga suhu tubuh. Dan yang terakhir itu mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel tubuh. Nah, untuk fungsi darah, siapa yang ingin menjelaskan? Atau siapa yang masih ingat yang Ibu sampaikan tadi tentang fungsi darah? Nah, Diani aja lagi deh, Bu. Nah, silakan Diani. Untuk fungsi darah itu yang pertama mengangkut oksigen dan karbon dioksida dari jaringan-jaringan dan paru-paru. Kedua itu mengangkut bahan lainnya ke seluruh tubuh yaitu molekul-molekul makanan seperti gula dan asam amino. Limbah metabolisme itu seperti urea, ion-ion dari macam-macam garam itu seperti Na+, Ca++, apa nih?
Udah, Bo. Dan yang selanjutnya, yang ketiga itu komponen darah. Nah, untuk komponen darah ini ada dua ya. Yang pertama itu plasma darah atau cairan darah, dan kedua itu sel-sel darah. Nah, untuk sel-sel darah itu ada tiga, yang mana itu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan terakhir itu trombosit atau keping darah. Nah, untuk yang penggolongan darah ini, penggolongan darah itu berdasarkan ada atau tidak adanya antigen atau aglutinogen dan antibodi atau aglutinin di dalam darah. Sehingga golongan darah itu dapat dikelompokkan menjadi 4, yang mana itu A, B, AB, dan O. Nah, untuk transfusi darah, itu pemberian darah dari seseorang kepada orang yang memerlukan. Nah, orang yang memberi darah ini disebut donor, sedangkan orang yang menerima darah disebut dengan resipien. Nah, untuk proses pembekuan darah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, yang pertama itu trombosit pecah saat terjadi luka. Nah, saat trombosit pecah ini mengeluarkan tromboblastin atau trombokinase, yang mana trombokinase ini dengan bantuan kalsium dan vitamin K itu mengubah protombin menjadi trombin, yaitu mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin untuk mengikat sel-sel darah untuk menutup luka dan terjadinya pembekuan darah. Nah, itu saja kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk tugas minggu depan, itu tentang organ-organ sistem peredaran darah. Nah, silakan Ananda semua itu membuat gambar jantung dan fungsinya itu di kertas HVS. Setelah itu silakan difoto dan nanti dikirimkan filenya ke WA grup saja. Apakah sudah paham? Apakah Anda semua paham dengan tugasnya untuk minggu depan? Insya Allah paham, Bu. Sadar. Paham ya? Silakan nanti tugasnya itu dikerjakan dan diupload sebelum pembelajaran kita dimulai pada minggu depan. Dan demikian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi itu dapat terserap semuanya ya oleh Anda semua. Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.